Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita Hasan dengan materi makalah teori hierarki Abraham Maslow. Nama saya Masita Hasan, NIM 2008 1014018. Macam-macam teori motivasi. Teori Taylor klasik, teori Abraham Maslow atau hierarki, teori Douglas M.C. Greger atau XY, teori Assember. Profil Maslow. Abraham Harold Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara yang lahir dari imigran Yahudi Rusia. Di sekolah Maslow adalah murid ilmiah dan berhasil mendapatkan tempat di City College of New York. Maslow awalnya belajar hukum untuk memenuhi keinginan orang tuanya, tapi ia menghadiri kuliah di Universitas Wisconsin. Di Wisconsin ia berubah tunduk ke psikologi, menerima gelar BA pada tahun 1930, gelar MA pada tahun 1931 dan PhD pada tahun 1934. Teori Maslow. Inti teori Maslow ialah kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Tingkat kebutuhan yang paling rendah ialah kebutuhan fisiologis dan tingkat yang tertinggi ialah kebutuhan perwujudan diri, self-actualization needs. Teori Maslow dalam Gibbons et al. Tahun 1993 mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok atau fisiologis sebelum mengarahkan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi atau perwujudan diri. Kebutuhan-kebutuhan dalam Maslow didefinisikan sebagai berikut. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan biologis terdiri dari kebutuhan oksigen, makanan, air, dan suhu tubuh relatif konstan. Kebutuhan ini sangat penting karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer. Kebutuhan cinta dan sayang. Ketiga kebutuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan fisiologi terpenuhi yang berikut. Kebutuhan untuk cinta, sayang, dan kepemilikan sosial dapat muncul. Maslow menyatakan bahwa orang memenuhi kebutuhan ini untuk mengatasi perasaan kesepian dan keserasian. Ini melibatkan menerima cinta, kasih sayang, dan memberikan rasa memiliki. Kebutuhan harga diri atau esteem. Kebutuhan untuk harga diri bisa dipenuhi. Ini melibatkan kebutuhan untuk diri sendiri dan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk tegas berdasarkan tingkat tinggi stabil diri dan rasa hormat dari orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, orang merasa percaya diri dan merasa berharga sebagai orang di dunia. Dan sebaliknya, ketika seorang merasa frustrasi, maka orang akan merasa rendah, lemah, tak berdaya, dan tidak berharga. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Maslow mengatakan bahwa aktualisasi diri adalah kebutuhan seseorang yang harus dilakukan karena sudah menjadi takdir sejak ia lahir. Contoh, seorang musisi harus bermusik, seniman harus melukis, dan penyair harus menulis. Kebutuhan ini membuat diri mereka merasa dalam
tanda-tanda kegelisahan. Orang itu merasa di tepi, tegang, kurang sesuatu, singkatnya gelisah. Jika seorang lapar, tidak aman, tidak dicintai atau diterima, atau kurang harga diri, sangat mudah untuk mengetahui mengapa orang itu menjadi gelisah. Teori hierarki kebutuhan sering digambarkan sebagai piramida. Tingkat bawah mewakili kebutuhan yang lebih rendah dan titik atas mewakili kebutuhan aktualitas diri. Maslow percaya bahwa satu-satunya alasan bagi orang untuk tidak akan bergerak dengan baik di arah aktualisasi diri adalah karena adanya kendala. Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu kendala. Maslow menyatakan bahwa pendidik harus menanggapi potensi individu untuk menumbuhkan aktualisasi diri pada seseorang. Piramida teori hierarki, self-actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Esteem needs, kebutuhan akan penghargaan. Social needs, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Safety needs, kebutuhan akan keamanan. Physiological need, kebutuhan fisiologi. Itulah paparan saya dari dari hierarki Maslow. Terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.